Wabarakatuh. Saya Dimas Panca. Kali ini akan menjelaskan tentang ring counter gitu. Counter ini agak beda seperti yang sebelum-sebelumnya. Eh, dari yang counter up counter sama counter down gitu. Pendahuluannya tersebut terlebih dahulu yaitu harus memahami konsep dari ring counter ya. Ring counter merupakan salah satu jenis counter khusus yang termasuk dalam kategori shift register gitu, dengan umpan balik titik. Disebut ring counter itu kenapa? Karena bentuk operasinya itu semacam kayak cincin gitu, di mana logika satu berpindah secara melingkar di antara flip flop ini. Nanti kan kita menggunakan 4 flip flop nih. Kembali ke posisi awal setelah satu siklus penuh. Nah, beda dengan counter up dan counter down, ketika counter up sama counter down itu menyentuh di nilai maksimum, maka dia sempat ke nilai nol kembali lagi gitu. Nah, masih ada nilai nol, jadi kan tadi sebelumnya itu 1 sampai 0 sampai 7 atau 7 sampai 0, jadi menemui angka di bit 0 gitu. Tapi kalau di ring counter itu tidak, dia akan melingkar secara terus menerus gitu. Jadi tidak ada nilai tabel kebenaran di 0000. Nah, itu penjelasan singkatnya. Eh, Ring counter berbeda dengan ring konvensional ya. Eh, Tentunya pada bit counter biner 4 bit misalnya itu, yang 4 bit kan berarti 2 pangkat 4 ya. Ada 16 kemungkinan keadaan. Namun pada ring counter dengan 4 bit flop ini, jumlah keadaan yang mungkin hanya 4. Hal ini karena satu bit yang aktif pada satu waktu tertentu gitu. Nanti ketika perbedaan utama antara shift register biasanya dan ring counter adalah koneksinya umpan balik dari output flip flop terakhir ke input pertamanya. Pada shift register biasanya data-data bergeser keluar tanpa kembali masuk. Nah, ini aku masuk tadi, tidak ada nilai yang kembali masuk, jadi nggak ada 000. Sedangkan pada ring counter bit 1 berada di flip flop terakhir, akan masuk ke flip flop pertama, membentuk suatu siklus gitu. Ya. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi dasar dari ring counter biasanya digunakan menggunakan, eh, kalau yang tadi kan counter up sama counter down saya menggunakan JK flip flop ya. Kalau untuk ring counter ini bisa menggunakan D flip flop atau JK flip flop gitu. Dioperasikan pada mode tertentu, clock diberhentikan secara serentak atau sinkronus ke semua flip flop gitu, sehingga transaksi data terjadi bersama setiap pulsa clock gitu. Jadi dia mempunyai masing-masing clock di sini. Beda dengan yang counter-counter sebelumnya ya, hanya di depan clocknya di flip flop yang pertama. Selain koneksi umpan balik, bentar, ini kan clock, dia masuk ke ini, masuk ke sini, sini, masuk ke sini ya clocknya. Sampai mana tadi? Oh ya, selain koneksi umpan balik, ring counter memerlukan rangkaian inisiasi yang disebut dengan ORI. ORI, nah ini kan. ORI itu overriding input. Biasanya itu digunakan untuk menyetel kondisi awal di mana satu flip flop di set logikanya itu satu, atau presetnya lah. Sedangkan flip flop yang lainnya akan di clear di logika nol. Jadi kan dia kan karena tidak ada nilai 000 ya di tempat bit ini. Jadi fungsi ORI ini untuk minta kondisi awal. Jadi nanti anggap aja paling depan ini kinol ya. Nah, kita anggap logikanya di satu itu di logika awal di satunya di nol gitu, di kinol. Nah, pada contoh 4 bit ring counter ini, flip flop 0 atau kinol itu kita ubah menjadi, nah ini ya, ini lambang ori, kita kasih clocknya karena kita anggap itu satu, di preset menjadi satu, ya kan. Terus flip flop 1 sampai 3 atau kita sebutnya itu Q0 sampai Q3 ini, maka akan di clear menjadi 0 ini. Jadi satu, satu, nol, nol gitu. Nah, kayak gitu terus tuh. Nah, terus kondisi awalnya itu berarti di 001. Nah, prinsip kerjanya setelah kondisi awal diatur dengan ori,
ORI ini, sinyal dinonaktifkan sehingga preset dan clear-nya tidak lagi berpengaruh. Nah, selanjutnya setiap clock akan tepi jatuh atau falling edge-nya akan menggeser logika satu ke ke selanjutnya, ke flip-flop selanjutnya gitu. Contohnya ini contoh siklus 4 bit ring counter yaitu di 110 terus dia geser lagi di 001 0 0001. Nah, pas dia udah di 0 ini, dia akan balik lagi ke kisahnya ini. Jadi nggak ada istilah di nol. Nah, itu makanya disebutnya ngering kayak gitu. Dari pola ini terlihat bahwa satu bergerak secara melingkar di antara flip-flop sehingga disebut ring counter. Gitu. Nah, kalau kita belajar dari diagram waktunya ya. Nah, diagram waktu kan ini clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5. Ya kan? Nah, ini orinya itu pasti kita ada nilai awalan ori ini yang satu, dan setelah itu dia tidak berpengaruh gitu. Diagram ring counter ini memperlihatkan pergerakan bit satu dari Q0 ya kan ke menuju Q3. Kemudian kembali lagi ke Q0 gitu kan. Satu, ini satu, Q0 satu. Nah, ini Dano kan dia naik lagi ke Q0 ini. Ya, semua flip-flop mengalami transisi bersamaan karena sistem ini bersifat sinkronus ya. Pola yang terjadi pastinya Q0 aktif pada siklus pertama, Q1 aktif pada siklus kedua, Q2 aktif pada siklus ketiga, Q3 aktif pada siklus keempat, dan siklus itu akan berulang kembali. Gitu. Jadi itu kurang lebih penjelasannya dari ring counter. Kelebihan dari ring counter ini sih sederhana dalam desain dan analisis. Terus output terprediksi dengan pola berulang, cocok untuk aplikasi pengontrol rutan. Kekurangannya efisiensi penggunaan flip-flop rendah dibandingkan binary counter. Selanjutnya memerlukan rangkaian inisialisasi ORI untuk kondisi awal gitu. Nah, aplikasinya sendiri untuk ring counter itu kita bisa menggunakan di mesin otomatis atau sequential mesin atau mesin non otomatis. Di mana mesin las otomatis itu kan dia punya urutan ya sequence, hold, welding, terus off gitu. Terus sistem kontrol langkah juga bisa, pengatur urutan lampu lalu lintas juga bisa, sama generator sinyal timing berulang. Kesimpulan dari ring counter ini yaitu salah satu implementasi shift register dengan bitback, di mana satu bit bergerak secara melingkar di antara flip-flop. Sistem ini memiliki jumlah state yang sama dengan jumlah flip-flop yang digunakan dan memerlukan sinyal inisiasi untuk mengatur kondisi awal, yaitu di ori yang tadi ya. Dengan sifat yang sederhana namun sangat berguna dalam pengendalian urutan proses ring counter menjadi salah satu komponen penting dalam perancangan sistem digital, terutama memerlukan siklus kontrol yang jelas dan teratur. Sekian dan terima kasih presentasi dari ring counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.